Di sini saya akan melanjutkan video saya, yaitu saya melanjutkan jawaban di nomor 8. Jawaban nomor 8. 2. Langkah-langkah metode Liescott. Yang pertama, pilih kotak dengan biaya transfer terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Baris I atau kolom Y yang telah dihabiskan akan dihilangkan dari sisa kotak yang ada atau kotak yang tidak dihilangkan. Pilih lagi sel IJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris I dan kolom J. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua permintaan dan penawaran terpenuhi. Yang ketiga adalah langkah-langkah metode FAM, yaitu 1. Cari perbedaan dua biaya kontras, yaitu pertama dan kedua, atau kolom dan baris. Kedua, pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Ketiga, pilih biaya terendah. Keempat, isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Kelima, hilangkan baris atau kolom yang berisi penuh. Keenam, ulangi langkah 1-5 hingga semua baris dan kolom seluruhnya teralokasikan. Keempat, langkah-langkah metode stepping stone. Pertama, diawali dengan mengisi tabel menggunakan salah satu metode transportasi awal. Kedua, melakukan evaluasi sel kosong. Ketiga, melakukan perhitungan biaya pada sel kosong tersebut. Keempat, jika semua hasil perhitungan pada evaluasi sel kosong bernilai positif, maka tabel transportasi sudah minimum. Kelima, setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif. Yang keenam, ulangi langkah kedua sampai keempat sampai tidak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong. Selanjutnya adalah kelima, langkah-langkah metode MODI. Yang pertama, mengisi tabel pertama. Kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Ketiga, menghitung indeks perbaikan. Keempat, memilih titik tolak perubahan. Kelima, memperbaiki alokasi. Keenam, ulangi langkah-langkah mulai dari langkah kedua. Selanjutnya adalah saya beralih pada nomor 9. Soal di nomor 9 adalah apa kepanjangan dari MODI? Kepanjangan dari MODI adalah Modified Distribution Method. Berikutnya adalah nomor 10. Soal di nomor 10, bagaimana cara mencari tabel optimal dengan menggunakan metode MODI? Yang pertama adalah memberikan angka untuk masing-masing sumber dari tujuan transportasi. Kedua, melakukan pengujian terhadap sel yang belum terisi atau uji sel kosong dengan cara mengurangi biaya pada sel kosong tersebut dengan angka yang sudah diberikan kepada sumber dan tujuan. C. Jika hasil dari uji sel kosong ada yang memberikan angka negatif, maka solusi MODI yang dikerjakan dianggap belum optimal dan akan dipilih hasil uji sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar. D. Pada sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar tersebut. Yang E atau kelima, membuat tabel transportasi baru yang sudah disesuaikan dan mengulangi langkah 2 dan 3 hingga tidak ditemukan angka negatif pada pengujian sel kosong. Yang keenam atau F, jika sudah tidak ada angka negatif, maka tabel transportasi dianggap sudah optimal dan sudah memberikan biaya minimum. Ketujuh, menghilangkan biaya transportasi yang dihasilkan dengan cara menjumlahkan hasil kali dari jumlah unit dan biaya pada masing-masing sel. Selanjutnya adalah yang terakhir, soal nomor 11. Soal nomor 11 ialah bagaimana pendapat Anda tentang dosen dalam menerangkan topik di dalam video tersebut, mengapa dan apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video tersebut. Menurut pendapat saya, cara penyampaian materinya cukup jelas dan teliti. Dia menjelaskan alur demi alur sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Saya memperoleh
berbagai macam materi, diantaranya pengertian metode Modi, stepping stone, langkah-langkah dari metode-metode tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.